kami di sini sebenarnya mempunyai kegelisahan hati, kegelisahan batin. Kenapa saya bilang begitu? Belum apa-apa sudah merasa menyatakan menang. Berarti ada apa? Baru masih jalan perhitungan, sudah disiapkan seremonial. Kemarin ada salah satu paslon di salah satu universitas yang berdekatan dengan DPD ini menyatakan kami akan dilantik nanti dan mempersiapkan makan siang gratis. Apapun itu namanya, kalau memang sudah sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang sudah disepakati oleh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini, tidak masalah. Apapun itu. Tapi ini kan masih dalam proses. Disitulah kegelisahan kami. Jadi kami datang ke sini ke DPD PDI Perjuangan ini untuk meminta agar kegelisahan kami ini, kami sebagian daripada masyarakat Jawa Barat, disampaikan kegelisahan kami ini kepada Ibu Megawati. Setelah kami nanti dari sini akan kami ke kantor Nasdem untuk disampaikan juga kepada Surya Paloh. Kenapa kami ke Ibu Mega? Kami menginginkan agar Ibu Mega dan Pak Surya Paloh punya inisiasi mengumpulkan tokoh-tokoh bangsa, karena sudah sangat tidak rasional lagi situasi sekarang ini. Kami minta polis lain di KPU itu ingin kita membuktikan apa yang dikatakan oleh tim ahli IT. Kalau itu tidak di polis lain, kami khawatir direkayasa lagi. Itulah Ibu Ine, kami datang ke sini. Kemarin Ibu Ine juga sebenarnya punya rencana di Sumedang, tapi karena saya bilang tolong kasihan ini teman-teman, sudah sangat gelisah. Akhirnya beliau ini memutuskan menerima kita di kantor Rediska. Saya kira itulah dulu, mudah-mudahan kegelisahan kami ini dapat dirasakan oleh tokoh-tokoh bangsa. Mudah-mudahan itulah yang kita inginkan. Jangan sampai terjadi people power yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu cawapres. People power itu aja katanya, rasanya meledek. Jangan bangunkan singa yang sedang lapar. Jangan bangunkan singa yang sedang lapar. Saya pesankan itu. Tadi juga saya bilang, kalau sudah undang-undang, prosedur yang sudah dilakukan menyatakan beliau itu menang, tidak jadi masalah bagi kita. Ya, jadi itu pesan kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang menghadiri pertemuan kita ini, kegelisahan kita ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke sudah satu kesepakatan dari kami dan kami memang tidak setuju, kami tidak ingin. Kami bergerak terus sejak tanggal 23 Februari kemarin. Kami menyatakan sikap melalui dekret Bandung bahwa kami menyatakan mosi tidak percaya kepada keputusan MK yang nomor 90. Kami tidak percaya, mosi tidak percaya kepada Presiden sebagai penyelenggara fungsi-fungsinya. Kemudian kami tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu. Kami tidak percaya kepada menuntut untuk dilakukan pemilu ulang. Jadi menolak hasil pemilu. Bahkan belakangan ini ada yang kalau bisa sih ya di polis lainnya KPU dan Bawaslu nggak usah kerja lagi, gitu ya. Kita pemilu ulang. Ini harapan dari kalian semua di bawah, dan jujur saya didesak oleh teman-teman ini ngotot
ngotot gitu ya, kita harus melakukan apa, kita tidak bisa diam. Itu hari ini kami mohon dengan sangat, kami memohonkan semua ini dalam satu umat, mohon disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai harapan kami satu-satunya adalah kepada beliau dan Pak Surya ya. Apalagi nih, gitu. Nanti mungkin setelah kami membaca dokumen ini seperti yang Chandra tadi sampaikan, apa gitu ya? Kok kita jujur, kita seperti ditinggal, gitu ya, sendirian. Ada demo di sana, demo di sini, pembacaan ini, pembacaan itu, tapi kita tidak pernah dirangkul. Kemarin PPM, gitu ya. Selama ini kami sungguh-sungguh berjuang untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Bahkan jujur kami ini bukan orang yang dibayar. Teman-teman kami yang kelima itu banyak sekali yang anfasin kemana-mana. Tapi pada saat sekarang seperti ini kami mohon ada arahan lagi, gitu, Pak Ida. Betul ya, teman-teman ya. Ada arahan kita mesti ngapain sih, gitu ya. Sampai kita nih, pokoknya kita pengen ke Jakarta, kita pengen demo gitu. Nah, lalu kalau udah demo ngapain gitu? Tapi jujur saya diberikan semangat terus oleh ya saya juga punya teman-teman di atas lagi di A1. Tetap semangat. Nah, saya katakan gitu ya, kita semangatnya sih nggak pernah luntur karena kita bukan orang bayaran. Kita ingin demokrasi yang sudah rusak ini, mari kita sama-sama perbaiki. Jangan takut. Saya ini orang-orang yang tidak paham tentang apa-apa, tapi saya mikir gini, loh, kan PDIP punya Satgas, ya, kemudian di Nasdem juga ada Satgasnya. Kok kita nggak sama-sama sih? Sama-sama kita turun gitu. Kita perjuangkan kesewenangan ini. Kita sakit hati loh. Sungguh kita sakit hati dan kita sempat menangis karena kita dibiarkan. Terus teman-teman, terus. Kita dibiarkan. Yang dekat, Bu, yang dekat. Mampu seperti karya mata ini, tapi ya. Demi kawan-kawan, ya. Mohon maaf, saya bukan ketua atau apa, tapi saya mewakili kawan-kawan yang hadir di sini dengan hati nurani ya. Dan mohon maklumat ini akan kami bacakan dan tolong sampaikan kepada ibu kami tercinta, Ibu Megawati Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat. Forum Rakyat Menggugat. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan kondisi darurat demokrasi nasional saat ini. Atas nama bangsa dan negara. Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan mendesak Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Surya Paloh untuk segera melakukan konsolidasi nasional dengan sesama Bandung 2 Maret 2024. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Walaupun kalau tadi bicara belum merdeka, tapi kita harus merdeka sehormat-hormatnya. Iya, betul. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, Kang Agus. Jadi hari ini pertama sebelum saya jelaskan permohonan maaf dari Pak Ketua DPD yang semula beliau akan langsung menerima Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini, tapi beliau harus menyelesaikan tugas partai di Cianjur dan Sukabumi yang harus selesai hari ini. Jadi beliau izin bersama Pak Sekretaris berangkat dan menugaskan saya untuk menerima Bapak Ibu terlebih dahulu, baru setelah itu saya juga bertugas untuk ke dapil menjaga suara baik partai maupun capres kita di dalam suasana yang tadi disampaikan rekan-rekan. Pak Agus tadi sudah disampaikan oleh Kang Gantira, beliau ini adalah Sekretaris Umum TPD Jawa Barat yang pertama, yang kedua beliau juga Sekretaris TKRPP. Jadi yang selama ini berkomunikasi dan berkonsolidasi
dengan relawan. Ketua TKRPP-nya Pak Jainuddin izin karena Sukabumi akan ada penghitungan ulang terkait dengan suara capres maupun suara Pileg 2024. Jadi beliau juga tidak bisa hadir. Jadi saya dengan Kang Agus yang secara resmi diminta secara hormat menerima Bapak Ibu sekalian dengan permohonan maaf yang sepenuh-penuhnya karena saat ini kami ditugaskan oleh partai menjaga perhitungan suara yang saat ini. Dan ini perhitungan suaranya bukan Sirekap Bapak Ibu, tapi Sirekap sudah secara jelas dan tegas oleh partai kami itu adalah di stop, tidak dilanjutkan. Sehingga sekarang posisinya adalah sedang melaksanakan penghitungan suara secara real count berdasarkan D1, D1 di tingkat kabupaten kota se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Sehingga kami semua disuruh mendampingi. Soal kalah menang dalam peperangan, dalam melaksanakan tugas, Bapak Ibu sudah biasa. Tapi yang kita tegakkan adalah kebenaran, keadilan, dan yang betul-betul yang terjadi, yang real tadi disampaikan oleh Kang Cakra dan kawan. Betul? Betul. Oleh karena itu bukan berarti kami diam. Bahkan Bapak Ibu, saya kebetulan DPD partai. Iya. Caleg, iya. Situasinya barbar, iya. Situasinya tidak menentu, iya. Dalam situasi itu saya sudah tidak memikirkan suara saya Bapak Ibu. Tapi yang saya pikirkan adalah tugas kehormatan yang diberikan saya seperti Bapak Ibu yang hadir di sini. Bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Barat. Jadi poinnya apa yang disampaikan oleh Kang Gantira, Kang Romeo, Kang Cakra, apakah sama rasanya? Sama. Lebih penting, iya, seperti gambar-gambar karikatur yang terjadi saat ini bahwa tusukan itu bukan satu tusukan, tapi ribuan tusukan tertuju kepada kita. Bukan capres kita saja, Bapak Ibu, tapi diri kita yang semua bersama-sama memperjuangkan kemenangan. Termasuk Pak Agus ini tidak tidur Bu sampai pagi, telepon kiri kanan. Di akhir, apakah kita tahu yang terjadi? Apakah kita tahu hal yang sudah kita lakukan? Seperti tidak ada apa-apa ketika real terjadi di lapangan. Oleh karena itu, kami terus bekerja. Kami terus bekerja sesuai instruksi partai. Karena apa? Kami punya ADART. Kami punya keputusan partai. Kami punya aturan yang harus kami lakukan. Kami juga punya ketentuan yang harus berjuang bersama-sama kawan-kawan relawan untuk menegakkan keadilan. Ya. Oleh karena itu, DPD partai hari ini tentunya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kehadiran kawan-kawan sebagai energi positif kekuatan kami untuk terus memperjuangkan ini sampai titik akhir. Karena kami tahu kalau dalam peperangan, dalam perlombaan, dalam apapun termasuk kami caleg-caleg, kalah menang itu sudah biasa. Betul. Tapi yang betul-betul sesuai dengan aturan, tidak melanggar konstitusi, adil, dan memang sehormat-hormatnya dilakukan itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Menang fisik, menang kebenar, menang dengan cara apapun, curang, itu makanya ketika kemarin peperangan capres dan pileg ini dilakukan dengan tidak benar, tidak adil, insya Allah nanti murka dan hal yang akan terjadi kita lihat saja. Yang pasti pasukan semua relawan, struktur partai, semua koalisi tetap kompak dalam satu barisan dan berkomitmen untuk menjaga marwah ketika kita memulai perjuangan kita dari awal, ketika teman-teman mengikhlaskan hati tadi tidak dibayar, kepanasan, hujanan,
satu visi, satu misi kita, bagaimana Ganjar Mahfud bisa menang di Indonesia dan membawa pikiran-pikiran visi-visi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kawan-kawan, wah belum terlihat nih partai-partai koalisi sedang berapa. Kami sedang berkomitmen menjaga tadi apapun hasil yang kami dapatkan, walaupun itu sedikit Bu, kalau kita melihat hasil TPS menangis, tapi kan bukan kita tangisi, karena menang kalah bukan ketika pilpres ini berhenti, tapi bagaimana hati kita, langkah perjuangan kita untuk bangsa dan negara, memiliki pemimpin yang betul-betul tahu situasi dan kondisi yang tadi diharapkan oleh Bapak yang disampaikan. Betul. Jadi bukan stop ketika kalah, bukan stop ketika menang. Yang menikmati mah tadi yang di atasnya ayam masih. Tapi kita akan terus berjuang sesuai amanat pendiri bangsa Bung Karno sampai nanti masyarakat kita bisa hidup adil dan makmur serta sejahtera. Menang pilpres, menang pileg, partai yang gede, naon sih yang akan dilakukan? Yang melanjutkan cita-cita Bung Karno pendiri bangsa Bapak Ibu, yaitu menghantarkan rakyat Indonesia menuju bangsa dan negara yang adil dan makmur, yang sejahtera. Oleh karena itu, jangan pernah perjuangan kita, apa yang kita lakukan, stop sampai di sini. Walaupun kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Cerita saya masih pandang, terangkat sehari dua hari, betul. Tapi teman-teman di sini yang hadir, saya tahu adalah tokoh-tokoh yang tahu bahwa keadaan bangsa dan negara tidak baik-baik saja, itu sudah tahu. Kami perlu dukungan kuat seluruh elemen bangsa yang memiliki tadi pemikiran sama, visi sama, yang sama-sama berjuang. Saya yakin bukan untuk diri kita dan diri kita mengisi masing-masing, tapi bagaimana kita berarti, bermanfaat bagi orang lain, menciptakan apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Sok ciri Bapak Ibu saya ningali harga beras ini, rek kuasa pangan seperti ini, hayang rek terkokan duit, hayang memperjuangkan ayat kebijakan yang mengcover itu semua, sehingga cita-cita kita ketika kita berada di parlemen, ketika kita berada di eksekutif adalah harus sama. Bagaimana dulu pendiri bangsa kita memiliki cita-cita yang sama. Saya yakin hati saya, hati Kang Agus, hati kawan-kawan yang hadir di sini memiliki harapan besar untuk itu, sehingga kita ada dalam satu barisan ingin memiliki capres yang ingin mewujudkan cita-cita itu. Betul. Betul. Tapi gawe kerja. Buat apa? Karena kita punya cita-cita yang sama yang tidak mungkin kita wujudkan buat seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Tapi dengan ada keberadaan relawan, partai koalisi, semua pendukung, berarti inilah wujud pemikiran kita, harapan kita untuk hidup lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat. Itu yang terbesit dalam kami. Tadi malam saya berdiskusi panjang dengan Pak Ketua DPD. Dan Mas, apa yang akan disampaikan buat kawan-kawan? Karena bagaimanapun kami kolektif kolegial. Tidak mungkin saya dengan Kang Agus jalan sendiri. Walaupun posisi saya pimpinan Dewan, pokoknya DPR RI, nggak mungkin kalau kita tidak memiliki kekuatan yang sama kolektif sebagai struktur DPD partai, struktur TPD, dan sebagai salah satu ujung tombak untuk pemenangan partai. Walaupun setiap ngobrol saya teteskan air mata, karena saya tahu apa yang dilakukan Bapak Ibu ini sudah luar biasa. Bahkan teman-teman sudah melakukan kerja yang luar biasa, nggak pulang-pulang. Saya merasakan itu karena di tengah perjuangan ini banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Sehingga Mas Ono menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa support dari kawan-kawan relawan, Mas Ono, Pak Agus tidak bisa bergerak secara maksimal.
karena beliau yang setiap hari ngurus TKMPP dan ngurus TPD. Kalau saya ditugaskan khusus di dapil karena 1 minggu 2 minggu sebelum pencoblosan saya disuruh menjaga dapil-dapil basis partai kami yang terus diserang, bukan dari depan saja, dari belakang, kanan kiri kanan atas bawah, yang seorang kader partai hanya mampu bisa menjaga emosi. Tapi katanya di Jawa Barat masih segitu, masih sangat bagus, karena harapannya Jawa Barat bisa tidak masuk dalam pimpinan DPRD, bahkan eleh, bahkan tidak punya kekuatan kolegial, kekuatan bersama seluruh unsur masyarakat yang di dalamnya tentunya yang dimaksudkan adalah kekuatan di luar partai adalah relawan dan tadi people power, kekuatan sosial yang sekarang sudah mulai. Bukan berarti partai kami tidak melihat itu. Dunia kampus sudah bicara, tokoh budayawan sudah bicara, tokoh sosial, ekonomi, semua para tokoh akademisi yang dituduh katanya ada di pasangan capres bicara dituduh. Hukum mereka berdasarkan analisa akademis, tapi mereka tidak tinggal diam. Komo kita dari koalisi partai dan para relawan yang selama ini berjuang dalam satu barisan untuk mewujudkan cita-cita itu. Kami terus mensupport apa yang dilakukan karena cita-cita tadi yang sama untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu, teman-teman, maklumat ini kami terima dan sesuai yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Dan sebetulnya Pak Ketua DPD sudah tahu gitu ya, karena mungkin Pak Romel comel. Kalau kontek kalau belum ditanggapi pun terus ada 1 jam. Tapi saya senang sebenarnya, saya lagi pemimpin mah kurang ide kan. Ini kan di paripurna jadi saya stop gitu ya. Terus ibunya tak habis kan? Oh iya. Tapi inilah kan ciri orang mah gitu. Ulah budaya orang, ciri orang ditindas, nggak boleh kita berekspresinya nggak ulang reformasi, ulang merdeka itu untuk menyampaikan pendapat. Perbedaan pendapat itu sudah biasa, tapi saya yakin perbedaan pendapat dan pikiran kita adalah satu kekuatan kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-cita. Saya yakin yang hadir di sini, termasuk saya dan Pak Agus, tidak punya cita-cita, yakin tidak pasti punya cita-cita, punya harapan. Dan datang ke sini tadi sudah disampaikan secara tegas, bukan untuk diri kita, tapi kita ingin tahu yang sebenarnya terjadi di atas. Kalau ditanya mah, ini teh apa itu detail nak, nyata apa tuh acak ayah evaluasi. Karena apa kawan-kawan? Hari ini yang ditugaskan secara tegas kepada kami adalah kawal dan jaga suara baik pilpres maupun pileg. Dan kawan-kawan kalau tahu penghitungan di kecamatan, penghitungan sekarang di kabupaten kota cukup seru ya Mas. Laporan terus kepada kami yang katanya 30 hari di kabupaten kota dan mau pasti 5 hari, dan seru. Karena apa semua juga baik paslon 01, 03 punya kok kita catatan suara kita. Ulah terus diinjek-injeknya, beak gitu. Makanya ada satu TPS misalnya 01-nya 0, 03-nya 0 kan mungkin. Ya, saksi dia ayo. Kan itu terjadi ya di Jawa Barat ya. Ya. Akhirnya kan kalau ketahuan bilangnya 02500 asal human error gitu ya. Ya kan itu sudah biasa. Oleh karena itu, karena masukan dari bawah secara tegas partai kita stop penghitungan secara resmi Sirekap dan dilakukan penghitungan real count yang sekarang terjadi dan kita kawal. Sekali lagi kawan-kawan, kalah menang, kemudian dalam perjuangan bahkan Bung Karno sudah sampaikan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Sehingga harus kita yakinkan dalam diri kita
bahwa perjuangan pergerakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang terhormat, kami semua di partai, di koalisi maupun Kang Agus di relawan, itu adalah bagian perjuangan yang tidak pernah sia-sia. Kita lihat hari ini ke depan apa yang akan terjadi. Ya, betul. Apa pergerakan ini yang terjadi dan apa yang akan betul-betul bangsa dan negara ini hadapi. Tapi sekali lagi perlu komitmen, perlu konsistensi kita dalam melakukan langkah-langkah politik. Sekali lagi bukan untuk diri kita, tapi untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa negara yang kita cintai. Kalau para tokoh bilang persatuan dan kesatuan, nanti orang hidup di Jawa Barat, kumaha sih kalau Jawa Barat ini yang kudu benar-benar sejahtera, adil, makmur, rakyatnya betul-betul jangan dihiasi oleh biasanya yang terjadi hari ini. Kalau saya anggap biasa lah, karena kalau perjuangan biasa dinamika. Saya juga jadi dewan, kita langsung jadi dewan, kita ibaratnya jadi presiden, kita langsung jadi presiden. Dulu Ibu Ketum bisa memiliki kekuasaan karena beliau menjabat sebagai presiden, tapi beliau memiliki etika luhur sehingga beliau tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk merebut kekuasaan. Hidup etika. Oleh karena itu, teman-teman, pencoblosan Pilpres sudah berakhir, Pileg sudah berakhir, tapi sekali lagi amanat pendiri bangsa kita tidak ada perjuangan yang luput. Kita punya umur, iya, tapi jangan pernah perjuangan yang belum tuntas ini tidak kita tuntaskan. Walaupun bukan oleh kita yang ada sekarang, tentunya anak cucu kita ke depan yang akan melanjutkan perjuangan sesuai amanat pendiri bangsa. Kalau dulu Bung Karno minta kita ada dan kita bisa, kita mampu. Tapi setelah nanti kita tidak ada, ya anak cucu kita melanjutkan apa yang dicita-citakan untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau kemarin masalahnya persatuan gitu, ada masalah lagi ini kan tantangan dan masalah-masalah yang dinamika terus terjadi. Tapi kita tidak boleh tinggal diam karena kekuatan bangsa Indonesia itu ada di mana. Ketika orang solid, ketika orang kompak, ketika kita gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah ada penjajahan kembali datang untuk Indonesia. Dan yang lebih berat ketika kita sudah merdeka, justru lawan ayah di jero. Bukan musuh Jepang, Belanda yang datang ke Indonesia. Itu yang menurut saya lebih kita harus hati-hati. Kita tetap kompak dimanapun kita berada. Posisi kita masing-masing dimanapun kita berada. Kalau kita memiliki visi-visi yang sama, pasti kita akan terus melakukan perjuangan dan jalan pergerakan yang sama-sama untuk mencapai titik yang diamanahkan oleh pendiri bangsa. Itu hal yang penting yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, atas nama DPD Partai, atas nama Ketua DPD, saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf di waktunya digeser pagi karena tugas kami belum selesai. Mohon doanya, mohon dukungannya bahwa sekali lagi kita harus yakin perjuangan yang kita lakukan tidak sia-sia. Insya Allah jangan putus asa. Kita masih tetap saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Lakukan kritik. Kami kan partai politik di Jawa Barat. Lakukan kritik, evaluasi. Kemudian berikan kami masukan. Supaya apa? Supaya langkah kami tetap tegak lurus untuk menuju cita-cita kita bersama. Kalau kita berada, kemudian partai kita keluar tidak mau terima kritik, tidak mau terima evaluasi dari luar, berarti kita nanti tidak ada komitmen bersama untuk mencapai cita-cita tersebut. Sekali lagi hatur nuhun Akang Teteh, Bapak Ibu, para tokoh yang sudah hadir dan menyampaikan ini secara khusus buat Ibu Ketua Umum, Ibu tercinta yang sampai sekarang kita, kalau kami kader-kadernya sudah
menangis, tapi beliau tetap tegak lurus dan tegar menghadapi situasi yang tidak mudah yang tadi dirasakan oleh Kang Cakra dan juga dirasakan oleh kami sebagai para kader. Tapi beliau tetap tegak lurus, beliau tetap kuat, beliau tetap melaksanakan tugas-tugasnya secara konstitusi, dan beliau tetap akan menghantarkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, termasuk menjaga persatuan dan kesatuan. Itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penerimaan kawan-kawan ya serba dalam keterbatasan. Mungkin teman-teman bilang DPD teh aya 22 orang, tapi cuma teh karena kami semua ditugaskan di dapil yang tidak mungkin kami tinggalkan. Bahkan DPD-nya pergi, Kang Agus yang setiap hari ada di sini karena kami harus tetap menjaga perhitungan suara sampai tuntas. Mohon doanya, mohon dukungannya terus kawan. Bukan kita disatukan bukan karena capres, bukan karena momen pemilu dan pilpres saja, tapi kami ingin kita tetap disatukan sebagai anak bangsa, sebagai warga masyarakat Jawa Barat untuk membawa Jawa Barat betul-betul sejahtera di masa-masa ini. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami selama kawan-kawan bekerja sama dengan kami, tapi kami tentunya tetap berkomitmen dan konsisten dalam melakukan langkah-langkah seperti yang ditugaskan. Karena kami partai politik kan punya tugas-tugas yang sudah diarahkan dari pusat, gitu ya. Karena kami punya yang harus kami lakukan, tapi tanpa semua support dan dukungan tidak mungkin PDI Perjuangan tetap besar, tetap bisa bertahan di bumi Pasundan Jawa Barat. Atur nuhun, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!